Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Indiati. Di sini saya tidak sendirian, ada rekan saya yaitu Heni Indah Pratiwi. Kami mahasiswi S2 Akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini kita akan membahas tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi lanjutan, yaitu mereview jurnal internasional dan juga nasional yang bertemakan audit sektor publik. Nah, pembahasan kali ini yaitu yang pertama pengantar, yang kedua ada review jurnal, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Pada pengantar, langsung saja rekan saya akan membahas. Oke, terima kasih Bu Indi. Eh, Topik yang kita ambil adalah audit sektor publik. Oke, selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhannya, birokrat tidak mampu berbisnis ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Pemerintah yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitasnya, profesionalisme dan akuntabilitas publik, serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik. Maka diperlukannya audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut. Oke, jurnal pertama judulnya adalah pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini disusun oleh Andi Hairil Furqon dan kawan-kawan. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan determinasi kualitas pelayanan publik seperti Gercar tahun 2015 menemukan bahwa konflik kepentingan penyalahgunaan informasi, nepotisme, suap, pemerasan, dan penyalahgunaan, serta ketidaktegasan penjatuhan sanksi dan ketidakpastian hukum tentang suap akan berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan setelah penerapan sistem akuntansi akrual terhadap kualitas pelayanan publik dari pemerintah daerah, mengacu pada peraturan di Indonesia. Kualitas laporan keuangan pemerintah yang berbasis aktual merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi New Public Management atau NPM di pemerintahan. Secara umum, penerapan sistem akuntansi akrual dapat memberikan informasi keuangan dan kinerja yang lebih komprehensif dan handal. Ketika pemerintah dapat menerapkan sistem akuntansi akrual dan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, maka akan berdampak baik pada kualitas pelayanan publik. Jadi dari penelitian tersebut menemukan hasil bahwa dengan menggunakan 1.437 observasi dari 491 kabupaten atau kota tahun 2014 sampai 2016, hasil penelitian ini dapat membuktikan secara empiris bahwa terdapat hubungan antara akuntansi dan audit pelayanan publik. Penerapan sistem akuntansi aktual untuk menganalisis laporan keuangan yang berkualitas, temuan audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal dalam rangka audit keuangan, dan tindak lanjut rekomendasi audit yang diprakarasai oleh audit internal pemerintah dalam rangka pengawasan, semuanya memiliki pengaruh yang signifikan dan menemukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan sistem akuntansi akrual pada pemerintah daerah ternyata berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga merupakan mediasi yang sempurna dari pengaruh tidak langsung temuan audit. Penggunaan sistem teknologi informasi dan ukuran pemerintahan daerah terhadap kualitas pelayanan publik. Jurnal kedua ada Forensic Auditing Mechanism dan Fraud Detection, case-nya di Nigeria, public sector. Penelitian ini dilakukan oleh Ezekiel. Jadi tujuan dari studi ini adalah menyelidiki persepsi para profesional di bidang akuntansi, terkhusus mereka yang terkait dengan audit forensik.
Persepsi yang dimaksud tentang pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman dan teknik yang auditor forensik harus miliki untuk meningkatkan atau memberikan kualitas yang tinggi. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai tentang perhitungan kerusakan ekonomi dan penilaian laporan keuangan sangat penting untuk layanan auditor forensik. Hasilnya juga terungkap bahwa keterampilan dan teknik auditor forensik adalah prediktor yang signifikan untuk mendeteksi penipuan di sektor publik di Nigeria. Dan dengan demikian memvalidasi temuan yang dilakukan oleh Yunani tahun 2011 yang melaporkan hal itu, audit forensik sangat kuat dalam mendeteksi penipuan canggih di negara berkembang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa audit undang-undang atau undang-undang tentang audit tidak cukup untuk mendeteksi penipuan teknologi tinggi yang lazim di abad 21 di berbagai organisasi. Ini menganjurkan untuk periode keterlibatan audit forensik di sektor publik, keterampilan dan teknik relevan dan dapat dipelajari melalui pelatihan. Oleh karena itu, pelatihan akuntan memungkinkan meningkatkan penguasaan teknik dan keterampilan lebih dari sekedar teori. Yang ketiga, ada Weakness of Malaysian Public Procurement, Review of Auditor General Report. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Mariam dan kawan-kawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis kelemahan pengadaan publik di Malaysia yang dilaporkan dalam laporan audit jenderal dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Secara khusus, kajian ini mengkaji jenis-jenis kelemahan, mode pengadaan publik yang terlibat dengan kelemahan, kategori pengadaan yang terlibat dengan kelemahan, dan rekomendasi kunci untuk memitigasi kelemahan dan dalam pengadaan publik. Jadi penelitian ini juga menemukan bahwa modus negosiasi langsung adalah yang paling banyak digunakan untuk memilih kontraktor. Jadi selain itu, mode negosiasi ini langsung memiliki masalah yang paling banyak dilaporkan tentang pengadaan publik. Temuan ini membuktikan bahwa pemerintah sangat tergantung pada satu pemasok saja melalui praktek sumber tunggal yang mana menunjukkan kurangnya daya saing di kegiatan pengadaan publik. Nah, untuk mencapai status negara maju, alternatif dan ganda sumber melalui pengembangan pemasok diperlukan untuk memastikan daya saing yang tinggi, yang mana akan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Badan pengadaan harus menegakkan peraturan secara tegas dalam menentukan penawaran yang berhasil atau yang tepat, tanpa melibatkan kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, panitia teknis juga bertanggung jawab menyiapkan tenden spesifikasi yang adil dalam membangun spesifikasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jadi di Malaysia ini kebanyakan pemerintahnya menggunakan satu masuk saja, yang mana masuk ini eh, mengakibatkan daya saing yang kurang bagus di negara tersebut. Lalu ada jurnal keempat, ada The Implementation of Property Audit to Prevent Fraud in Public Procurement of Goods and Service for Governance Agency. Kegiatan pengadaan untuk mendapatkan barang dan jasa bagi instansi pemerintah di Indonesia rentan menjadi media berbagai macam penipuan. Probity audit adalah pendekatan baru di mana audit real time diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mengatasi masalah penipuan yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan probity audit dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis dokumen. Objek penelitian ini adalah Inspektorat Lembaga Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau disingkat dengan LKPP sebagai aparatur pengawas intern pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, kesesuaian sarana dan prasarana untuk melaksanakan probity audit sudah cukup baik. Kedua, pelaksanaan probity audit memuaskan dan sesuai dengan pedoman probity audit. Ketiga, permasalahan dalam melaksanakan audit probitas atau probity antara lain belum adanya kebijakan dan standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan audit probitas di LKPP. Lanjut, ada jurnal kelima yaitu uh, Reducing Occupational Fraud Through Reformation in Public Sector Public Evidence from Ghana yang dilakukan oleh Samuel Kojo Agemang dan kawan-kawannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi yang dapat dilakukan oleh audit sektor publik melalui reformasi dalam menangani masalah penipuan pekerjaan di Ghana. Penipuan pekerjaan adalah masalah yang signifikan dan berkembang di Ghana atau di seluruh dunia dan di seluruh dunia. Penipuan pekerjaan adalah penyalahgunaan yang disengaja, misalnya penyalahgunaan aset organisasi atau oleh karyawan organisasi atau karyawannya.
Jadi kami menyimpulkan dengan menyoroti bahwa penyimpangan yang ditemukan menunjukkan ciri-ciri penipuan dan penyalahgunaan pekerjaan karena ditetapkannya bahwa sifat yang disengaja sebagian besar pelanggaran yang disorot setiap tahun oleh laporan audit berturut-turut menunjukkan bahwa unsur-unsur penipuan pekerjaan. Studi ini menunjukkan bahwa reformasi prinsip penegakan kekuatan hukum untuk menagih dan melarang yang dapat digambarkan di sini sebagai protagonis dibangun dengan semua mekanisme kunci yang terkait dengan pengurangan pekerjaan atau pekerjaan yang menipu. Dapat disimpulkan bahwa jika terus-menerus ditegakkan, itu bisa berfungsi sebagai pencegahan, deteksi, serta mekanisme korektif dalam perang melawan penipu kerja. Di dalam lanjutan untuk mengembangkan praktik sektor publik dan juga regulasi, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya praktik sektor publik dan juga regulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kekuatan auditor jenderal untuk menuntut telah diidentifikasi sebagai faktor kunci pembatas untuk secara efektif memajukan mandatnya untuk membebankan dan melarang. Oke, jurnal selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Indi. Nah, ini ada jurnal keenam yaitu dengan judul Role of Internal and External Audit in Public Sector Governance and a Case Study of Kurdistan Regional Government. Penelitian ini dilakukan oleh Serjad Said dan kawan-kawan. Nah, studi ini menguji peran audit internal dan eksternal pada tata kelola sektor publik di pemerintah daerah Kurdistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengendalian internal dan kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola sektor publik. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja dan tata kelola sektor publik sering terkait dan positif dengan menjamin manajemen risiko, peluang internal, dan peran kepatuhan audit. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti memberikan jaminan bahwa risiko dikelola dengan tepat, meninjau sistem dan proses individu, menilai manajemen kinerja, dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai anggaran sangat penting untuk meningkatkan tata kelola sektor publik. Implikasi kebijakan menganjurkan peningkatan upaya untuk meningkatkan inisiatif manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan. Menurut Adorno, menunjukkan bahwa Kurdistan memperoleh banyak manfaat terutama dari sumber energi karbon, karbon hidro, tetapi membutuhkan tata kelola sektor publik yang baik dan harus memastikan audit internal dan eksternal yang efektif dalam tata kelola sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat dan sifat peran yang dimainkan oleh audit internal dan eksternal dalam tata kelola sektor publik. Kemudian jurnal ketujuh yaitu Performance Audit in the Public Sector Bibliometric Analysis in the International Journal. Penelitian ini dilakukan oleh Andrew Martin dan kawan-kawan. Nah, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan artikel penelitian tentang audit kinerja di sektor publik yang dipublikasikan di jurnal internasional selama 10 tahun terakhir. Mengetahui peta kerjasama antar peneliti, mengetahui topik-topik yang banyak diminati dalam penelitian, dan untuk mengetahui mempresentasikan topik mana yang memiliki peluang untuk diselidiki dalam penelitian yang lebih lanjut. Metodologinya pada pencarian awal ditemukan bahwa ada 503 jurnal. Seleksi selanjutnya adalah mencari artikel jurnal yang khusus membahas kinerja audit di sektor publik. Kemudian ditemukan sebanyak 33 jurnal. Hasilnya setelah dilakukan observasi lebih lanjut terhadap 33 jurnal artikel, ditemukan 11 artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional dengan kriteria Q1 sampai dengan Q3 di Imago, dan sebanyak 22 artikel dipublikasikan di jurnal internasional. Artikel selama periode 2010 sampai dengan 2020. Artikel ini mengamati perkembangan audit kinerja di sektor publik di seluruh dunia yang kemudian mencoba memetakan indikator kinerja yang mungkin cocok digunakan sebagai masukan untuk perubahan kebijakan dan peraturan tentang audit kinerja sektor publik. Kemudian analisis bibliometrik adalah kajian tentang analisis
bibliografi kegiatan ilmiah yang didasarkan pada asumsi bahwa seorang peneliti melakukan penelitian dan harus mengkomunikasikan hasilnya kepada rekan kerja. Berdasarkan definisi tersebut, audit kinerja berfokus pada pemeriksaan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah yang diukur berdasarkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam SAI bertujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas di sektor publik. Audit kinerja dikenal sebagai value for money atau audit E3E, audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan utama audit kinerja adalah untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen badan badan publik. Populasi penelitian ini adalah artikel Jurnal Audit Kinerja Sektor Publik periode 2010 sampai dengan 2020 yang diambil dari database Google Scholar melalui pencarian menggunakan aplikasi Hedging Publish of Paris dengan kata kunci performance audit sampel penelitian ini juga adalah artikel jurnal tentang audit kinerja di bagian publik. Kemudian jurnal yang ke-8 yaitu pengaruh kompleksitas audit dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada kantor akuntan di Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan oleh Bedwin dan Sri Utami Marianti. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kompleksitas audit dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisa data disimpulkan bahwa secara parsial kompleksitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit, time budget pressure secara parsial juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, pengaruh positif yang ditimbulkan dari adanya tekanan time budget ini antara lain terpacunya kinerja auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Sementara pengaruh negatif dari adanya tekanan adalah menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit dan budget yang ditetapkan bertujuan untuk membantu auditor dalam melakukan langkah-langkah audit setiap program auditnya. Nah, jurnal yang ke-9 yaitu pengaruh pengalaman auditor, time budget, pressure, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit report lay pada auditor kantor akuntan publik di Kota Surabaya. Penelitian ini juga dilakukan oleh Dewi Sujahrayani. Nah, tugas auditor di sini adalah menyediakan informasi yang bermanfaat, sehingga apabila laporan audit ditunda, maka akan mengurangi nilai guna laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan melihat lebih dalam beberapa faktor yang terkait dengan terjadinya audit report lag. Dengan demikian, perlu dikaji apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Nah, fenomena audit reporting ini juga dapat menurunkan minat klien dan mempengaruhi reputasi auditor dan kantor akuntan publik tempat auditor bekerja. Tekanan anggaran waktu sangat penting dalam proses menyelesaikan laporan audit. Dalam hal ini, tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan karena tekanan anggaran ditentukan pada saat perencanaan untuk menentukan tugas audit. Tetapi pelaksanaan audit dapat berbeda dipengaruhi oleh situasi yang ada, sehingga tekanan anggaran waktu yang ada harus disesuaikan. Hal ini karena kantor akuntan publik yang besar biasanya berusaha menjaga kualitas dan reputasi agar kliennya tetap tertarik. Nah, jurnal yang terakhir yaitu pengaruh skeptisme profesional batasan waktu audit, kode etik profesi akuntan publik, dan juga kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan oleh Purwaningsih. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan variabel skeptis profesional, batasan waktu audit, etika profesional akuntan publik, dan kompetensi audit mempengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, asumsi yang diterima adalah terdapat pengaruh antara skeptis profesional, batasan waktu audit, etika akuntan publik profesional, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik atau KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan. Kualitas audit ini dipengaruhi oleh sikap auditor independen dalam menerapkan kode etik profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional, baik anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI. Memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asuran dan juga jasa asuransi.
satu yang membedakan profesi akuntansi publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dan melindungi kepentingan publik. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur dalam kode etik profesi akuntan publik. Dalam kode etik profesi akuntan publik tercantum prinsip kompetensi serta sikap eh, sikap, kecermatan dan kehati-hatian profesional. Kompetensi auditor adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan saksama. Untuk dapat menentukan kesalahan yang dilakukan oleh klien sehubungan dengan kondisi laporan keuangan klien, maka auditor harus memiliki pengetahuan yang baik. Pengalaman bisa didapat dengan cara memberikan penugasan audit dengan intensitas yang sering sehingga auditor terbiasa dan mampu melihat kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh klien. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut dapat disimpulkan atau dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah temuan audit pada pemerintah daerah tinggi, maka kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan pengelolaan laporan keuangan rendah dan kualitas laporan keuangan rendah. Tingginya temuan audit diduga baik secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah. Sedangkan bila kesesuaian jumlah tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan ini oleh pemerintah daerah tinggi, pelaksanaan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah dinilai baik dan pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, maka kondisi inilah yang menjadi penyebab tindak lanjut rekomendasi audit dapat berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendorong pelayanan publik yang baik oleh pemerintah daerah. Kemampuan mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari sektor publik pemerintahan sangat tergantung pada kualitas auditor sektor publik. Tanpa adanya kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidaksesuaian di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapasitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dan pengaruh harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah baik secara pribadi maupun langsung. Sekian review jurnal dari saya dan rekan saya. Terima kasih. Thank you for watching.